berharga. Dasar bajingan. Apa yang aku bawa hari ini adalah kesempatanmu untuk mendekati Dewa Perang Azure Dragon. Jangan tidak tahu berterima kasih. Memanjakanmu hanyalah caraku menagih sedikit bunga darinya. Jika kau memuaskanku hari ini dan melayaniku dengan baik, itu akan menjadi hal yang baik bagi seluruh keluarga Lin. Lepaskan aku. Melepaskanmu. Jika kau melayaniku dengan baik hari ini, mungkin kau bisa pindah dari gudang ini. Lepaskan. Yan, aku di sini. Kamu bosan hidup, mengganggu wanitaku. Kau adalah menantu menumpang di keluarga Lin. Qiu Jiang, bukankah kau masuk penjara? Masa hukumanmu belum berakhir? Bagaimana kau bisa keluar? Apakah kau kabur dari penjara? Kamu benar-benar layak mendapatkan ini. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menyentuhku. Aku adalah anggota keluarga Shang. Lupakan soal kau yang hanya seorang menantu menumpang. Bahkan keluarga Lin pun harus menjilat sepatuku. Jilat sepatu. Apakah kau sangat pandai berkelahi? Apa gunanya kehebatan berkelahimu bagiku? Hari ini apa yang kukatakan adalah hukum. Ku bilang aku akan memanjakan wanitamu. Aku akan memanjakan wanitamu. Anda, bagaimanapun juga ini adalah kediaman utama keluarga Lin. Orang-orang dari keluarga Xiang bersikap begitu lancang di sini, menghina putri ketiga keluarga Lin. Namun tidak ada seorang pun yang datang. Seorang narapidana dan seorang anak haram. Kau pikir akan ada orang yang membelamu? Apakah semua orang di keluarga Lin sudah mati? Dipermalukan seperti ini. Apakah tidak ada yang akan turun tangan? Baiklah. Keluarlah. Pergilah ke sana. Qiu Jiang, wilayah keluarga Lin, dan juga seorang menantu tidak berguna. Siapa yang bertindak liar di sini? Kamu mengirim pelayan untuk menghina istriku. Mengapa aku tidak bisa kembali dan menuntutnya? Pelacur ini menemukan orang sepertimu seorang menantu tidak berguna. Masih berharap keluarga Lin memperlakukannya baik. Apakah dia layak mendapatkannya? Jika bukan karena kau, Yan pasti sudah menikah dengan tuan muda keluarga Zhang sejak lama. Keluarga Lin kami pasti sudah menjalin hubungan dengan Dewa Perang Azure Dragon. Ini semua karena kau. Konyol. Aku ingin melihat kemampuan apa kau narapidana tak berguna untuk melindunginya. Apakah menurutmu Dewa Perang Azure Dragon akan membelamu? Dewa Perang Azure Dragon tiba. Mengapa Dewa Perang Azure Dragon datang sendiri? Selain pengurus yang siapa lagi yang hadir, yang mungkin bisa mengundangnya? Mulai sekarang, Qiu Jiang, kau harus meminta maaf kepada pengurus Yang. Bahkan kau harus kirim sendiri Yan ke kamar pengurus Yang. Tuan Azure Dragon, apakah Anda masih ingat hamba yang rendah ini? Tahun lalu di perjamuan ulang tahun Anda, aku bahkan melihat Anda dari jauh. Enyang. Penjaga neraka. Penjaga neraka. Penjaga neraka. Penjaga neraka. Ini bukan Tuan Azure Dragon. Anda pasti salah. Bagaimana mungkin dia? Pergi. Bisnis keluarga San di Binjian mungkin tidak ingin ada lagi. Hanya seorang pengurus berani memperlakukan penjaga neraka seperti ini. Penjaga neraka, bagaimana ini mungkin? Karena kau sangat menyukai wanita. Aku akan mengebirimu. Diseret ke medan perang wilayah utara. Tidak akan pernah bangkit lagi untuk selamanya. Penjaga neraka. Aku gagal mengenali kehebatan Anda. Tolong ampuni aku. Lalu keduanya ini. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Yan kita semua adalah keluarga. Tolong mohon pada Qiu Jiang untuk melepaskan kami. Yan keluarga Lin membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Yan, bagaimana kau ingin menangani kedua orang ini? Bagaimana kalau lepaskan saja kali ini? Lagi pula mereka juga melakukannya demi kebaikan keluarga. Mari kita ampuni mereka kali ini saja. Kau benar-benar terlalu baik hati. Apakah kau benar-benar penjaga neraka? Penjaga neraka adalah pahlawan besar yang menjulang tinggi. Sosok tangguh yang peduli pada rakyat Dacia. Jika kau adalah penjaga neraka, maka aku tidak layak untukmu. Mari kita bercerai. Apa yang kau pikirkan? Bagaimana bisa aku disebut pahlawan besar? Orang-orang yang datang membantu kita hari ini, sebenarnya mereka adalah sesama narapidana dibawa untuk sandiwara. Qiu Jiang, sejak kapan kau menangani berbagai hal dengan begitu tidak andal? Kau harus tahu bahwa hari ini kau menyinggung seluruh keluarga Lin. Jika Kalau kau dan aku diam, siapa tahu
Benar saja aku tahu narapidana kam kerja paksa ini. Bagaimana mungkin dia menjadi penjaga neraka? Beraninya menipu seluruh keluarga Lin kami. Aku akan memberitahu ayah sekarang. Aku sudah tahu, Chu Jiang sampah ini. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penjaga neraka? Dia berani menginjak-injakku. Bajingan ini benar-benar pantas mati. Ayah Anda benar-benar tidak boleh melepaskannya. Tapi itu tidak masalah. Tuan Muda Xiang tidak lagi membutuhkan Putri Lin Yanyan sebagai bandara. Ibu dan anak itu telah kehilangan nilai mereka. Aku telah memutus biaya medis untuk Putri Lin Yanyan. Dalam beberapa hari mereka berdua akan diusir dari rumah sakit. Metode ayah benar-benar brilian. Kebetulan aku punya hubungan dengan Direktur He. Di rumah sakit Binjing, aku akan pergi dan berbicara dengannya. Usir ibu dan anak ini cepat. Baik, Masalah yang kuminta untuk kau selidiki. Apakah kau sudah menyelidikinya? tenang saja penjaga neraka. Ini telah diselidiki secara menyeluruh. Putri Anda lahir setelah Anda di penjara. Sejak Anda di penjara, putri Anda seharusnya dibesarkan oleh keluarga Lin. Keluarga Lin gagal memenuhi kewajiban pengasuhan mereka. Mereka juga mengirim putri Anda ke Tuan Muda Xiang untuk digunakan sebagai bandara. Keluarga Xiang sialan ini berani jadikan putriku bandara. Keluarga Xiang tidak akan tinggal di Binjiang lagi. Penjaga neraka tolong berikan perintah. Musnahkan seluruh klan cukup. Baik penjaga neraka. Benar, apakah kau sudah tahu di rumah sakit mana putriku berada sekarang? Rumah sakit Binjian. Namun tenang saja, kami telah mengatur agar tabib suci Binjian, Yuan Tiangan, bergegas ke keluarga Xiang. Dia pasti akan menyembuhkan Nona muda. Baiklah, aku akan pergi mencari putriku dulu. Kau urus sendiri sisa masalah lainnya. Jadi ini ketua Lin dari keluarga Lin. Apa yang membawamu ke sini? Bukankah ini tentang kakak iparku yang tidak berguna itu, yang mengaku punya rumah di sini bersamamu? Kami datang untuk melihat-lihat. Kakak ipar. Maksudmu pria yang berakhir di kamp pendidikan ulang itu? Kamu bercanda terlalu jauh. Satu rumah di sini. Dengan mudah berharga puluhan juta. Mana mungkin mantan narapidana bisa beli? Kau dengar itu? Cho Jieng. Kau bahkan tidak tahu cara berpura-pura. Yang kau bicarakan hanyalah membeli sebuah villa. Mengapa kau tidak berkaca saja? Lihat dirimu sendiri. Apakah kau layak? Chu Jiang, mari kita pulang saja. Jangan mempermalukan diri kita di sini. Aku mengerti bahwa pria butuh harga diri. Tapi saat ini, aku hanya ingin keluarga kita menjalani hidup yang stabil bersama. Aku akan merasa puas dengan itu. Yan, sejak aku kembali, aku pasti akan memberimu yang terbaik. Itu hanyalah sebuah villa belaka. Kamu, Pergi, bawa aku melihat rumah itu. Tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Pergi sekarang juga. Jika kamu memengaruhi penyambutan tokoh besar hari ini, aku akan memastikan kamu membayarnya dengan mahal. kau dengar aku. Direktur Sun menyuruhmu pergi. Tidak berguna. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Lin kami. Merusak reputasi keluarga. Kamu sudah keterlaluan. Chu Jiang, ayo pergi. Mungkinkah orang yang kau sambut adalah aku? Berhenti bicara omong kosong di sini. Meski margamu Chu sama dengan tokoh besar itu, perbedaan status antara kamu dan dia benar-benar bagaikan langit dan bumi. Baiklah, kau tidak percaya padaku kan? Tunggu saja. Halo, Bermain trik. Jalan. Sudah kuduga. Begitu kau meninggalkan keluarga Lin, aku takut kau bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Kau harus tidur di jalanan. Tidak, bukan begitu. Aku percaya Chu Jiang bisa beri hidup lebih baik. Hanya saja dia sedang kurang beruntung saat ini. Halo. Ketua. Saat ini saya sedang menunggu Tuan Chu yang Anda sebutkan. Ya, dia belum tiba. Apa? Dia sudah tiba. Dia tepat berada di pintu masuk kantor penjualan. Narapidana tetaplah narapidana. Pembohong tetaplah pembohong. Anjing tidak akan pernah berhenti makan kotoran. Kakak, tolong berhenti memaki Chu Jiang. Tapi sekarang tidak apa-apa. Kalian berdua bisa hidup bersama dengan bahagia sekarang. Lanjutkan. Pergilah tinggal di bawah jembatan.
Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Pelacur cocok dengan anjing. Selama-lamanya. Bajingan kecil, beraninya kau memukulku. Direktur Son, apa yang Anda lakukan? Sialan. Kau pelacur busuk, kau hampir menghancurkanku. Tuan Chu, saya minta maaf karena tidak mengenali Anda lebih awal. Saya telah meremehkan Anda. Milik Anda, Villa Bin Jiangsun nomor 1, sudah disiapkan. Saya akan mengantar Anda untuk melihatnya sekarang juga. Apakah itu Villa Son Bin Jiang nomor 1? Bernilai 300 juta yuan. Direktur Son, apakah Anda salah orang? Bukankah kita sudah sepakat? Merangkak keliling gedung menggonggong seperti anjing. Chu Jing, berani-beraninya kau. Sialan, tokoh penting ini bisa dengan santai membeli villa seharga 300 juta yuan. Dia jauh lebih hebat daripada keluarga Linmu. Aku tidak sanggup menyinggungnya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Yan, ini akan menjadi rumah baru kita mulai sekarang. Apakah kau senang? Selama aku bisa bersamamu dan putri kita. Aku bahagia dimanapun kita tinggal. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakan kalian berdua. Mulai sekarang, aku tak biarkan kalian terancam lagi. Benar. Dari mana uang beli rumah mewah ini? Bukankah kamu di penjara sebelumnya? Aku membeli tiket lotre setelah aku keluar dari penjara. Dan kemudian aku memenangkan hadiahnya. Jadi begitu rupanya. Aku tahu kamu berada di penjara selama ini. Bagaimana mungkin kamu bisa sekaya ini? Jadi percayalah padaku. Aku pasti akan memberimu kebahagiaan. Meskipun begitu, uang hasil menang lotre tidak seharusnya dihabiskan sembarangan. Aku sudah diusir dari keluarga Lin. Aku harus segera mencari pekerjaan untuk menghidupi diriku sendiri, untuk meringankan bebanmu. Baiklah, apa rencanamu? Aku dengar grup Tian Rui saat ini sedang merekrut desainer. Aku ingin pergi dan mencoba. Grup Tian Rui. Oke, asalkan kau senang. Terima kasih suamiku. Suamiku, kamu yang terbaik. Suamiku yang terbaik. Suamiku, ada sesuatu yang lebih baik lagi. Apakah kau ingin mencobanya? Suamiku, kalau begitu aku akan pergi mencari pekerjaan sekarang. Bagus, aku akan menunggumu pulang. Hati-hati. Keluarlah. Song Wei, putri dari orang terkaya di Dacia. Penjaga neraka. Apakah itu wanita yang mencuri hatimu? Apa sebenarnya yang membuatnya lebih baik dariku? Dia begitu biasa. Tapi aku adalah putri dari orang terkaya di Dacia. Dia adalah wanita yang dipilih oleh Ku Cuijian. Meskipun dia biasa saja, aku akan mencintainya seumur hidup. Tapi apa yang bisa dia berikan, aku juga bisa berikan. Bahkan jika itu hanya sekali. Cukup. Tuan penjaga neraka, bawahanmu tahu kesalahannya. Kudengar penjaga neraka muncul lagi di Binji. Oleh karena itu, aku telah menyiapkan hadiah kecil untuk penjaga neraka. Hadiah kecil. Aku membeli grup Tian Rui di Binji dan persembahkan kepada penjaga neraka. Saat ini perusahaan sedang dikelola oleh Yilin atas namamu. Kau selalu suka melakukan hal-hal yang tidak berarti ini. Tapi aku mendengar bahwa istrimu sedang bersiap untuk mulai bekerja di Tian Rui. Percayalah padaku. Apa yang dia terima pasti akan menjadi pekerjaan terbaik. Aku tidak menyangka itu adalah Yan Yan. Bukankah kau tinggal di villa yang sangat besar? Mengapa kau masih mencari pekerjaan? Kakak, kenapa kamu ada di sini? Ini semua berkat dirimu, Jalang. Setelah kehilangan keluarga yang pohon besar itu, status keluarga Lin kami di Binjiang merosot tajam. Bisnis kami juga terkena dampaknya. Itulah sebabnya, kami harus mengandalkan pesanan senilai 10 juta ini dari grup Tian Rui, hanya untuk bertahan hidup. Kakak, lalu, apakah ada yang bisa kau bantu? Kau bantuan apa yang mungkin bisa kau berikan? Lihatlah baik-baik, ini adalah grup Tian Rui.
Bahkan bagi keluarga Lin, kami mencoba menemui ketua grup Tian Rui. Sangatlah sulit. Apalagi kau. Kau malah ingin datang ke sini untuk bekerja. Aku rasa kau lebih baik menjadi petugas kebersihan. Selanjutnya, Hei Tao, manajer SDM Grup Tian Rui. Lin Yan. Direktur itu jelas bukan orang baik. Lanjutkan. Lagi pula kau wanita busuk hanyalah seekor rubah kecil. Menukar tubuhmu demi pekerjaan bagi orang sepertimu. Seharusnya bukan masalah besar, kan? Bagaimanapun juga grup Tian Rui adalah grup nomor 1 di Binjiang. Seharusnya tidak akan terjadi hal buruk, kan? Perempuan nakal. He tahu dari Departemen Hadar Grup Tian Rui. Pembunuh wanita menikah yang kejam. Jika kau masuk sekarang, tunggu saja untuk memberikan suami narapidanamu itu topi hijau cerah. Bodoh. Manajer, tolong jangan. Jangan menolak cara halus hanya untuk menerima cara kasar. Tahu berapa banyak orang ingin melamar ke grup Tian Rui? Berapa banyak wanita yang telah menelanjangi diri di depanku? Dan aku bahkan tidak akan melirik mereka sedikit pun. Jika kau tidak memiliki tampan, apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan ini? Aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak akan menjual diriku demi sebuah pekerjaan. Menjual diri. Selama kau bergabung dengan grup Tian Rui, kau akan tahu bahwa semua ini sepadan. Manajer Hai, tolong lepaskan aku. Sialan. Aku berencana memintamu menungguku di hotel. Karena kau begitu tidak jujur. Maka aku akan mengambilmu sekarang juga. Jalan jangan tidak tahu berterima kasih. Yan, kau keluar begitu cepat. Sepertinya, obrolanmu dengan manajer He tidak terlalu menyenangkan, ya? Kakak minggir, aku harus kembali. Sampah tetaplah sampah. Benar saja, setelah meninggalkan keluarga Lin kami, kau bukan apa-apa. Bukankah kau sedang mencari pekerjaan sekarang? Suami mantan narapidanamu yang tidak berguna itu masih menunggu di rumah untuk kau beri makan. Kamu tidak boleh bicara tentang Chu Jiang seperti itu. Bagaimana jika aku membicarakannya? Dia hanyalah sampah. Entah dia menipu siapa dapat villa. Tapi pada akhirnya, dia tetap mantan narapidana tanpa kuasa. Dia bahkan tidak bisa mengatur pekerjaan untukmu. Dia juga anggota keluarga Lin. Apakah kalian bersekongkol untuk menjebakku? Bukan begitu, Manajer He. Apa yang Anda bicarakan? Lin Yan. Dia diusir dari keluarga Lin kami. Dia sudah lama bukan lagi anggota keluarga Lin kami. Tindakannya hari ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kami. Alasan aku datang hari ini justru demi keluarga Lin kami dan pesanan kerjasama senilai 10 juta dengan grup Tian Rui. Perintah itu. Tentu saja itu mungkin. Hanya saja dia membuatku tidak senang. Jika keluarga Linmu masih ingin bekerja sama dengan grup Tian Rui, maka kamu harus membuatnya berlutut dan menjilat sepatuku. Kau pelacur kecil. Bagaimana kau memprovokasi manajer He kali ini? Kakak itu bukan aku. Dia mencoba melecehkanku secara seksual. Adalah kehormatan bagimu bahwa manajer He ingin tidur denganmu. Menurutmu siapa yang akan menyukai wanita jalang sepertimu? Wanita seperti ini. Aku tidak punya selera untuk saat ini. Aku hanya ingin dia berlutut dan menjilat sepatuku. The film was Apa kau dengar itu? translated and Jalan cepat narrated lakukan by apa yang dikatakan Media. manajer He. Aku memperingatkanmu. Jika kau berani merusak kerjasama keluarga Lin kami dengan grup Tian Rui,
Aku akan memastikan kau tidak akan keluar dari gedung ini hari ini. Dasar jalan. Keluarga Lin membesarkanmu sia-sia 20 tahun. Memintamu melakukan hal kecil ini untuk keluarga Lin, dan kau bahkan tidak bisa melakukannya. Berhenti. Hai tahu, Ye Lin, direktur dari grup Tianrui. siapa yang memberimu keberanian untuk menggunakan posisi publikmu demi balas dendam pribadi? Beraninya kau bicara seperti itu kepada manajer He. Keluarga Lin kami ingin bekerja sama dengan grup Tianrui. Siapapun yang berani membuat manajer He kesal, berarti memusuhi keluarga Lin kami. Punyahlah bodoh. Direktur Yi, mengapa Anda punya waktu hari ini untuk datang ke departemen HR? Direktur Yi, dia nomor 2 Tianrui dulu. Bahwa dia akan menjabat sementara sebagai orang kedua di Tianrui. Ketua baru saja meneleponku. Katanya orang penting datang wawancara hari ini, dan suruhku pastikan memperlakukannya baik. Namun begitu aku tiba, aku melihatmu membuat pertunjukan besar ini untukku. Saya minta maaf Direktur Yi. Saya salah, tolong maafkan saya. Aku akan berurusan denganmu nanti. Nona Lin mana yang hadir hari ini yang dimaksud? Nona Lin. Dua orang yang datang ke Tianrui hari ini. Keduanya adalah Nona Lin. Mustahil. Bajingan itu. Bagaimana mungkin dia layak diterima oleh Direktur Yi? Anda pasti Direktur Yi dari grup Tianrui kan? Saya bermarga Lin. Kamu? Ya, itu benar. Saya adalah putri sulung dari keluarga Lin di Binjing. Kali ini saya datang untuk tanda tangan kerjasama dengan perusahaan Anda. Bos besar sepertinya sedang membicarakan putri dari keluarga Lin. Kami akhirnya menunggumu. Kalau begitu masuk ke kantorku, kita bicara pelan. Katakan padaku. Status keluarga Lin di Binjiang benar-benar mengerikan. Hingga grup Tianrui menyambut mereka khidmat. Jika keluarga Lin berhasil bersekutu dengan grup Tianrui, status keluarga Lin di Binjiang mulai sekarang. Benar-benar biarkan mereka lakukan apa saja. Baik sekali Direktur Yi. Namun sebelum itu, bisakah Anda tolong usir bajingan ini terlebih dahulu? Nona Lin, dia adalah... Anda masih belum tahu siapa dia? Dia adalah orang yang oleh keluarga Lin saya diusir dari keluarga anak haram itu. Lin Yan Yan. Anak haram. Lin Yan Yan. Ya Direktur Yi. Bajingan ini, aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian itu. Dia sebenarnya masih berhayal mencoba untuk datang bekerja di grup Tianrui. Direktur Yi, pertama kali aku melihat wanita ini, aku langsung tahu bahwa orang seperti dia pasti pembawa masalah. Oleh karena itu, tak mungkin aku mempekerjakannya. Sekarang kau tahu status keluarga Lin di Binjing. Tahukah kau, meninggalkan keluarga Lin adalah kesalahan yang sangat besar. Nona Yan Yan, tolong tunggu. Direktur Ye, tak perlu panggil keamanan usir aku. Aku akan pergi sendiri. Wanita ini cukup peka. Kau diam. Nona Yan Yan adalah tamu kehormatan grup kami hari ini. Kau berani menyinggungnya. Segera kemasi barang-barangmu dan keluar. Mulai hari ini dan seterusnya, kau dilarang melangkah setengah langkah pun ke dalam grup. Direktur Yi, Anda pasti telah melakukan kesalahan bukan? Dia adalah tamu kehormatan. Petugas keamanan, segera usir He Tao keluar. Direktur Yi, saya salah. Tolong maafkan saya. Direktur Yi, aku tak akan lakukan lagi. Tolong beri saya satu kesempatan lagi Direktur Yi ya. Enyahlah. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Direktur Yi, orang yang Anda cari bukanlah saya. Tapi saya adalah putri sulung dari keluarga Lin. Dia Lin Yan Yan. Hanyalah seorang anak haram. Memangnya kau ini apa? Beraninya kau berpura-pura menjadi Nona Yan Yan. Nona Yan Yan, hari ini adalah karena kelalaian sesaat saya. Ketua kami berkata, hari ini Anda adalah tamu kehormatan grup kami. Biarkan kami pastikan tak memperlakukan Anda sembarangan. Aku, Direktur Ye, Anda pasti salahkan.
Mustahil, kau datang untuk wawancara hari ini bukan? Ya. Namun, manajer He berkata, aku tidak bisa bergabung dengan grup Tianrui. Nona Yan Yan, perusahaan kami, tentu saja menyambut bergabungnya talenta seperti Nona Yan Yan. Jika Anda bergabung dengan perusahaan kami sekarang, saya bisa mempromosikan Anda menjadi direktur desain dengan gaji tahunan sebesar 1 juta. Apa? Direktur Ye? The film Anda was tidak sedang bercanda translated denganku, kan? and narrated by Tentu M saja Media. tidak. Ini adalah niat dari ketua kami. Ketua Anda. Siapa itu? Hanya bisa bilang orang yang sangat kau kenal. Aku. Seseorang yang sangat akrab. Tepat sekali. Mengapa Anda tidak datang ke kantor saya untuk mengobrol? Bukankah ini sebuah kebetulan? Yan Yan adalah adik perempuanku. Keluarga Lin kami berniat untuk bekerja sama dengan grup Tianrui. Mengapa Anda tidak mempertimbangkannya? Surat pernyataan kehendak untuk kerja sama dari grup Lin. Kerjasama. Jika ini adalah keinginan Nona Yan Yan. Kalau begitu tentu saja tidak apa-apa. Kalau begitu kalian berdua mengobrollah dulu. Saya akan menunggu Anda di kantor. Keberuntungan luar biasa macam apa yang didapatkan wanita ini, hingga benar-benar dihargai setinggi itu oleh grup Tianrui. Ini, Yan Yan jangan lupa. Kau dibesarkan oleh keluarga Lin kami. Keluarga Lin kami terhadapmu juga memiliki jasa membesarkanmu. Kau tidak akan. Tapi, aku sudah diusir dari keluarga Lin. Jika bukan karena keluarga Lin, kau dan bajingan kecilmu itu sudah lama tewas di suatu tempat yang tidak diketahui. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi mendiskusikannya dengan Direktur Ye. Kau sudah kembali. Bagaimana wawancaranya? Aku tidak tahu mengapa. Direktur Ye dari grup Tianrui sepertinya sangat menghargaiku. Itu mungkin karena istriku terlalu menawan. Selalu menyanjungku. Benar, aku berpapasan dengan Lin Qian di grup Tianrui hari ini. Dia sepertinya kontrak penyelamat bagi keluarga Li. Sedang mencoba mendapatkan senilai 10 juta. Jika tidak mendapatkan kontrak ini, keluarga Lin akan bangkrut. Jika mereka bangkrut, biarlah bangkrut. Keluarga Lin memang pantas mendapatkannya. Jangan katakan itu. Keluarga Lin membesarkanku lebih 20 tahun. Aku seharusnya tetap membantu mereka sedikit. Namun aku menyebutkannya kepada Direktur Ye hari ini. Dia bilang dia hanya akan menandatangani kontrak itu denganku. Apa maksudmu? Kau setuju? Lin Yan Yan, kau lupa mereka dulu memperlakukanmu. Lagi pula kau bukan lagi anggota keluarga Lin. Mengapa kau peduli jika mereka hidup atau mati? Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Bagaimanapun keluarga Lin membesarkanku 20 tahun. Selain itu, jika bukan karena keluarga Lin, Xiaoya tidak akan bisa bertahan hidup sampai kamu kembali. Kapan kamu menjadi begitu picik? Maafkan aku Yan Yan. Aku salah. Tidak apa-apa Chu Jiang. Selama kita bertiga hidup bahagia bersama. Itu sudah cukup. Baiklah. Sayang, hidangan di restoran ini terlalu mahal. Ayo makan di tempat lain saja. Hari ini adalah hari pertama kerjamu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menderita? Pesanlah apapun yang kau suka. Ayo pergi saja. Tidak apa-apa, makan di sini sesekali saja. Kalau begitu mari kita pesan lebih sedikit. Apakah pecundang miskin layak makan di Jin Yanzuan? Itu benar-benar konyol. Han Xiaozuan, bos dari geng kepala macan. Apakah Anda yakin tidak salah lihat? Orang yang duduk di sebelah Nona Yan Yan adalah ketua baru kita. Tepat sekali. Hari ini saya hampir menyinggung Nona Yan Yan karena pria bernama Hatau itu. Namun, hari ini kebetulan memberi saya sebuah kesempatan untuk menebus kesalahan. Restoran Jing Yunshuan ini kebetulan merupakan industri di bawah nama saya. Pergilah, atur dapur. Untuk menyajikan hidangan terbaik kepada ketua, kita juga harus menerima secara pribadi Nona Lin, Yan Yan. Dan selagi kita melakukannya, mari kita temui ketua baru kita. Dimengerti? Han Xiaozuan. Yan Yan, lihatlah. Jika saja kamu menyetujui pengejaranku saat itu, kamu pasti akan hidup jauh lebih nyaman daripada sekarang. Han Xiaozuan, aku sedang makan bersama suamiku. Tolong pergi. Suami,
Maksudmu suamimu yang mantan narapidana itu kan? Tapi suamimu yang mantan narapidana ini memang cukup dermawan. Lagi pula, mengajakmu makan di tempat seperti ini, uang dari mengoperasikan mesin jahit, bahkan mampu membeli satu hidangan saja. Han Xiaozuan, jangan keterlaluan. Pelayan. Bawakan aku hidangan terbaik di restoranmu. Sajikan satu porsi untukku. Biarkan pecundang miskin mantan narapidana ini melihat seberapa besar perbedaan antara dia dan aku. Baik tuan. Yan, ini adalah kartu emas Jing Yonzuan. Perlu 100.000 untuk dapatkan sebagai hadiah. Apakah suamimu yang mantan narapidana punya daya beli untuk ini? Bahkan jika dia bekerja selama 10 tahun, dia mungkin tidak bisa menghasilkan uang sebanyak ini kan? Semahal itu. Yan, aku ingin menghidupkan kembali hubungan kita. Jika kamu bersedia, kita bisa. Kartu emas Jing Yunzuan luar biasa. Sungguh ketidaktahuan itu tidak mengenal rasa takut. Biar ku beritahu, Jing Yunzuan milik grup Tianrui, sebuah restoran atas nama Direktur Yelin, tidak hanya membutuhkan pengeluaran 100.000, itu juga membutuhkan status tertentu di Binjiang. Untuk pecundang miskin mantan narapidana sepertimu, mesti jual semua untuk kumpulkan 100.000. Jing Yunzuan tidak akan mengeluarkan kartu untukmu. Benar atau tidak kau segera tahu. Ada apa? Tidak bisa menunjukkannya sekarang kan? Semakin miskin dirimu semakin kamu mencoba pamer. Sedang berpura-pura jadi apa kamu? Sayang, aku meninggalkan rumah terlalu cepat. Sepertinya aku lupa kartu berlian itu. Kartu berlian. Lelucon macam apa yang sedang kau mainkan? Bagaimana mungkin keluarga kita memiliki kartu berlian? Masih mencoba membodohiku. Kamu punya kartu berlian. Ku beritahu ya jika kamu punya kartu berlian. Aku akan memakan meja ini. Yan, ada apa? Seleramu terhadap pria benar-benar buruk. Mengapa kamu memilih sampar yang tidak berguna seperti itu? Cuo Jiang, sudah berapa kali kukatakan padamu, berhenti bicara omong kosong sok hebat. Tidak akan ada orang yang menghormatimu. Yan, dengarkan penjelasanku. Aku tidak mau dengar. Yan, mengapa kamu tidak menceraikannya saja? Jadilah simpananku. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik. Lepaskan tanganmu dari istriku. Kamu sampah apa yang kamu lakukan? Ku beritahu ya, aku bersama geng kepala macan sialan itu. Nanti ku suruh saudara-saudaraku urus kau. Geng kepala macan. Organisasi omong kosong macam apa itu? Itu adalah kekuatan yang tidak sanggup kau usik. Suruh suamimu tak berguna lepaskan tangannya. Lepaskan. Lepaskan atau aku akan. Cuo Jiang, apa kau gila? Apa kau ingin kembali ke penjara? Pasangan anjing sialan ini berani memukulku. Pelacur busuk, kau masih berpikir bisa makan di sini? Seseorang di mana manajernya? Direktur, usir orang ini dari sini. Tuan mudahan, apa yang terjadi? Bajingan mana yang berani memprovokasimu? Hari ini, aku akan membuatnya meninggalkan Jing Yunzuan dengan cara menggelinding keluar. Itu mereka. Kau lihat bagaimanapun juga restoran ini milik Direktur Yi dari Tianrui. Kehadiran mereka berdua turunkan standar tempat ini. Kira-kira siapa tadi? Ternyata itu adalah putri haram yang diusir oleh keluarga Lin dan suaminya yang mantan narapidana. Kalian berdua pelacur. Mana pantas kalian makan di tempat kelas atas ini? Cuo Jiang, ayo kita pergi saja. Jangan biarkan orang lain mengusir kita. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak apa-apa. Sudah sampai pada titik ini, dan kau masih saja pamer di sini. Katakan padaku, siapa yang membiarkan kedua pelacur ini masuk? Cepat usir mereka. Biarkan mereka di sini mempermalukan Jing Yunzuan. Li Tianming, kau benar-benar berani. Direktur Yi, ada apa? Apa hakmu untuk mengusir tamu? Direktur Yi, Jing Yunzuan Anda bagaimanapun juga adalah tempat kelas atas. Yang ini adalah mantan narapidana. Dan yang ini adalah pelacur. Bagaimana mungkin mereka pantas makan di sini? Terlebih lagi Direktur Li. Dia juga melakukan ini demi kebaikan Jing Yunzuan. Benar sekali Direktur Yi. Semua ini dilakukan demi pertimbangan untuk Jing Yunzuan kita. Jika kita membiarkan dua orang rendahan ini makan di sini, itu mungkin akan menimbulkan kebencian di antara tamu-tamu lain. Dan juga, orang ini punya catatan kriminal sialan. Bagaimana jika dia membuat masalah lagi di Jing Yunzuan, mengganggu bisnis Jing Yunzuan? Itu akan berakibat buruk. Semua yang kulakukan adalah demi restoran kita. Mengapa kau masih berdiri di sana dengan terpaku? Cepat usir kedua bajingan ini.
Kau bajingan. Aku. Tuan Chu. Saya meminta maaf atas nama Jin Yunshuan atas perilaku kasar ini. Direktur Ye dia. Tuan Chu dan Nona Yan Yan adalah tamu paling terhormat di Jin Yunshuan kami. Tidak ada yang berhak mengusir mereka. Li Tianming, kau benar-benar pantas menerima ini. Keluar dari Jin Yunshuan. Kau dipecat. Mulai sekarang, kau dilarang menginjakan kaki di dalam Jin Yunshuan. Direktur Ye saya. Direktur Ye. Nona Yan Yan. Dengan kartu ini Anda bisa ke Jin Yunshuan kapan saja. Koki papan atas kami akan menyiapkan hidangan paling istimewa untuk Anda. Itu sebenarnya adalah yang paling bergengsi di Jin Yunshuan. Kartu Supreme Diamond. Bukankah mereka bilang kartu itu hanya diberikan kepada orang yang paling berkuasa dan berpengaruh? Hanya ada 5 orang seperti itu di seluruh Binjian. Direktur Ye benar-benar memberi mereka kartu Supreme Diamond ini. Ini. Bagaimana aku bisa menerima ini? Nona Yan Yan, ambil saja. Apakah ini hanya imajinasiku saja? Direktur Ye, mengapa dia begitu mementingkanku yang hanya seorang karyawan biasa? Terlebih lagi, Direktur Ye sepertinya lebih memperhatikan Chu Jiang daripada kepadaku. Aku tidak menyangka ini. Direktur Ye dan Nona Lin ini ternyata adalah kenalan lama. Itu adalah kasus banjir yang menghanyutkan kuil Raja Naga, di mana anggota keluarga gagal mengenali satu sama lain. Itu, saya ada urusan lain jadi saya akan pergi sekarang. Berhenti di sana. Apakah Anda memiliki instruksi lain, Direktur Ye? Tuan Chu dan Nona Yan Yan adalah tamu paling terhormat di Jin Yunshuan kami. Kau berani menyinggung mereka. Mulai sekarang, kerjasama antara grup Tian Rui dan geng kepala makan berakhir segera. Tidak tahu bagaimana kau bisa melakukan ini. Kami, geng kepala macan, adalah satu-satunya kekuatan bawah tanah yang kerjasama dengan grup Tian Rui. Anda butuh bantuan kami. Enyahlah. Sudah tidak apa-apa sekarang Yan Yan. Ayo memesan dulu. Direktur Ye membantu kita keluar dari situasi sulit. Bukankah kita harus berterima kasih padanya? Mengapa kau begitu kasar? Nona Yan Yan, tidak perlu. Ini adalah kesalahan Jin Yunshuan. Untuk menebus kesalahan kami, staf dapur kami akan siapkan hidangan paling istimewa untuk Anda. Saya mendengar bahwa hidangan terbaik Jin Yunshuan berharga setidaknya sebanyak ini. Dan sepertinya mereka semut disiapkan khusus oleh koki kepala. Hidangan itu hanya untuk VIP berkuasa. Ketua, perlu bantuanku tangani geng kepala makan. Saya mengerti pria bernama Han Xiaxuan itu. Dia adalah orang yang picik mendendam seorang bajingan. Saya khawatir dia masih menjadi ancaman bagi Anda dan Nona Yan Yan. Tidak perlu. Hanya geng kepala macan belaka. Itu tidak bisa memberikan ancaman serius bagi kita. Ya Ketua. Sesuai permintaan Anda, Nona Lin Xiaoya telah dikirim ke sekolah dasar aristokrat Binjing. Sekolah dasar itu sekarang memiliki 51% saham kami. Dan Anda sekarang pemegang saham terbesar di SD itu. Baiklah, aku mengerti. Ngomong-ngomong, berikan pesanannya padaku, agar Koki membuat kue. Aku akan membawanya untuk menemui putriku nanti. Kue. Lagi pula ini hari pertama sekolahnya. Baik Ketua, saya jamin, ini akan menjadi satu-satunya kue seperti ini di seluruh Binjing. Baiklah, turunlah. Halo, Ayah aku dihentikan oleh beberapa paman. Xiaoya, di mana kau? Aku sedang di kamar mandi. Xiaoya, Bawakan padaku. Chu Jiang, putrimu ada di tanganku. Aku akan memberi pelajaran pada gadis ini untuk memberitahumu konsekuensi karena telah mengusik geng kepala macan kami. aku beritahu kau, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun pada Xiaoya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kalau begitu tunggulah sampai kau kembali. Han Xiaozuan sialan. Sialan, kau bocah kecil. Kau terlihat sama berserinya dengan ibumu. Dan pria tua tidak berguna itu ayahmu. Dia menyebabkan geng kepala macan kami kehilangan kerjasama dengan grup Tian Rui. Terkutuklah dia. Aku beritahu kau, kepala sekolahmu adalah pamanku sendiri.
Siapapun yang ingin ditangkap oleh bos kami. Kepala sekolah telah menyetujuinya secara diam-diam. Baiklah. Bawa keturunan haram kecil ini. Pergi. Binatang. Berhenti di situ. Sudah kubilang, jangan sentuh putriku. Jika kau bergerak lagi, aku akan membunuhmu. Jika kau menyentuh putriku lagi. Sialan. Kau narapidana kampret edukasi. Apa kau benar-benar berpikir aku sendirian? Apa yang kalian lihat, tangkap dia. Siapapun yang berani maju akan mati. Aku peringatkan kau. Kau sendirian. Kami berempat. Tahu dirilah. Serahkan putrimu kepadaku. Jika tidak. Takut. Merasa takut itu wajar. Bersikaplah masuk akal. Kirim wanitamu ke tempat tidurku malam ini. Mungkin ku biarkan kau sakit lebih sedikit. Bos, Diam. kau benar-benar berani di sekolah ini. Kau berani melakukan kekerasan di sekolah. Kau mantan narapidana benar-benar tidak bisa mengubah sifatmu. Tangkap dia. Apa yang kau lihat, sialan? Patahkan kakinya. Pergi. Enya. Kau. Bagaimana kau bisa begitu pandai berkelahi? Apa gunanya bisa berkelahi? Untuk bertahan dalam permainan ini, kau mengandalkan koneksi. Koneksi apa yang kau miliki? Kepala sekolah-sekolah aristokrat Binjian adalah pendukungku. Itu adalah pamanku. Paman. Takut-takut itu benar. Bersikaplah masuk akal dan untukku. Potong salah satu lenganmu sendiri. Lalu cungkil bola mata putrimu. Dan kirim dia kepadaku. Maka aku akan melepaskanmu. Xiao Zuan, mengapa kau ada di sini? Tian Biluang, kepala sekolah dari SD Bangsawan Binjian. Bagaimana kau bisa terluka? Paman, siswa pintar ini adalah orang yang melukaiku. Paman, aku sekarang meminjam wilayahmu untuk memberi pelajaran pada bocah ini. Itu tidak berlebihan kan? Dia bahkan berani MMUku LMO. Xiao Zuan, jangan ragu untuk mencari orang untuk bertindak. Jika terjadi sesuatu, aku pamanmu yang akan bertanggung jawab. Di sekolah dasar aristokrat Binjian, tidak ada seorang pun yang tidak berani kusantun. Sungguh sombong. Apakah sekolah ini memiliki hukum dan ketertiban? Ini adalah wilayahku. Akulah hukumnya. Akulah martabat itu sendiri. Memiliki kepala sekolah sepertimu benar-benar merusak suasana sekolah. Menitipkan anak padamu membuatku miris. Paman, dengan siswa pintar ini, mengapa membuang-buang napas begitu banyak? Bocah ini baru saja mengatakan bahwa dia akan memecatmu dari jabatan kepala sekolahmu. Memecatku, lelucon yang luar biasa. Berdasarkan dirimu seorang sok pintar, kau berani mengatakan hal seperti itu. Xiao Zuan, hari ini habisi dia untukmu. Apapun terjadi, aku pamanmu yang tanggung. Aku sudah memanggil saudara-saudaraku dari geng kepala macan. Jika kita tidak mematahkan salah satu kakinya, mari kita lihat bagaimana kau pergi. Bagus. Kalian benar-benar setipe. Orang sepertimu tidak pantas menjadi kepala sekolah. Jadi itu tidak layak hanya karena kau mengatakannya. Tunggu sampai saudara-saudaraku tiba. Dan lihat bagaimana bajinganku menghabisimu. Baiklah, aku akan menunggu. Halo Yelin. Kepala sekolah-sekolah aristokrat Binjian. Pecat dia untukku. Dan selagi kau melakukannya, cepatlah keluar ke sini. Bertindaklah. Teruslah bertindak untukku. Kau pikir kau bisa memecat kepala sekolah? Aku sudah bertanya-tanya. Kau tidak memiliki hubungan dengan Direktur Yi. Paman dia tidak punya dukungan apapun. Halo, siapa ini? Apel. Omong kosong. Ini bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia menjadi direktur dewan sekolah? Ini, Apel. Paman, ada apa? Paman, mengapa kau memukulku? Cepat dan minta maaf kepada Tuan Chu. Minta maaf. Mengapa? Jabatanku sebagai kepala sekolah dihentikan. Kau bajingan. Mengapa kau menanyakan hal itu padaku? Orang yang mengajukan penghentian itu tidak lain adalah milik sekolah aristokrat. Pemegang saham terbesar Binjian. Pemegang saham terbesar. Siapa? Siapa menurutmu The itu, film was sialan? Aku. translated and narrated by M Media. Paman, bagaimana ini mungkin? Dia baru saja keluar dari penjara. Dia adalah Sampar. Diam. Siapa yang mengizinkanmu?
untuk berbicara kepada Direktur Chu seperti itu. Cepat dan minta maaf kepada Tuan Chu. Cepat minta maaf kepada Tuan Chu. Tuan Chu, maafkan saya. Saya salah, tolong maafkan saya. Beri saya satu kesempatan lagi. Melepaskanmu. Kau berani memukul anak yang baru berusia beberapa tahun. Dan kau masih berharap bisa berjalan. Keluar dari sini tanpa terluka. Apa yang akan kau lakukan? Biar ku beritahu sesuatu. Saudara-saudaraku semua sedang menunggu di pintu. Tuan Chu, bajingan-bajingan di luar sekolah itu semuanya sudah diurus. Apel, ratusan saudaraku. Kau menangani mereka semua. Keduanya memancing kemarahan penjaga neraka. Persembahan untuk langit. Tuan Muda Jiang, tolong aku, mohon lepaskan aku. Kau wanita terkutuk. Jiang Longtao putra sulung dari keluarga Jiang. Keluarga Linmu sudah menjualmu kepadaku. Malam ini kau hanya bisa menjadi milikku. Ayah, kakak, aku mohon tolong, lepaskan aku. Aku adalah wanita yang sudah menikah. Cukup omong kosongnya. Tuan Muda Jian menjanjikan kontrak senilai 100 juta. Hanya untuk membelimu untuk satu malam ini. Benar-benar keuntungan bagi jalang kecil sepertimu. Kembali ke sini. Ketua, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Bicaralah. Saya baru saja menerima kabar. Nona Yan 2 jam yang lalu, tiba-tiba menghilang. Menurut penyelidikan kami, Nona Yan sedang dalam perjalanan pulang kerja saat dia dibawa pergi oleh mobil tanpa plat nomor. Sudahkah kau mencari tahu kemana dia dibawa? Sekarang telah dikonfirmasi bahwa tujuan akhir mobil tanpa plat nomor itu adalah keluarga Jiang, salah satu dari 4 keluarga besar Binjing. Keluarga Jiang. Mengapa mereka menangkap istriku? Saya dengar Jing Longtao, tuan muda tertua dari keluarga Jiang, menyukai wanita yang sudah menikah. Selain itu, saya dengar orang yang menculik Nona Yan tidak lain adalah keluarga Lin sendiri. Keluarga Lin. Itu sudah keterlaluan. Penjaga neraka, aku akan segera membawa orang dan meratakan keluarga Lin. Tidak perlu siapkan mobil untukku. Aku sendiri yang akan pergi dan menangani keluarga Jiang dan Lin. Bajingan. Adalah kehormatan bagimu bahwa aku menyukaimu. Jangan begitu tidak tahu berterima kasih. Diawasi oleh ayahmu sendiri dan saudaramu sendiri sementara seseorang memanjakanmu. Itu pasti sangat merangsang. Yan, apakah kau baik-baik saja? Keluarga Linmu telah sangat mengecewakanku. Kau lagi menantu tidak berguna yang menumpang hidup. Cepat buka untukku. Jangan ganggu kesenangan Tuan Muda Jin yang berkelas. Apa sebenarnya yang membuatmu tega melemparkan saudaramu dan putrimu sepenuhnya ke dalam mulut harimau? Jangan menindas orang lain seperti ini. Tahukah kau apa yang Tuan Muda Jin janjikan kepada kami? Apa? Tuan Muda Jiang berkata bahwa selama dia bisa memanjakan Lin Yan, dia akan memfasilitasi kesepakatan kerjasama 100 juta kami dengan grup Tian Rui. Dengan 100 juta ini, keluarga Lin kita bisa lolos dari kesulitan kita saat ini. Bajingan ini, bagi keluarga Lin kami sekarang, bisa memberikan kegunaan kecil ini. Itu adalah kehormatannya. Tolong aku mohon kakak, tolong memohonlah pada ayah. Aku sekarang, anggota grup Tian Rui. Aku bisa mendiskusikannya dengan Direktur Ye, dan membuat keluarga Lin kita menandatangani pesanan lain. Itu lucu sekali. Dengan sedikit koneksi yang kau miliki dengan Direktur Yi, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Jin? Keluarga Jiang selalu menjadi mitra strategis Grup Tian Rui. Kau hanyalah seorang karyawan kecil. Mungkinkah kau menegosiasikan kontrak yang lebih besar dari milik keluarga Jiang? Cepat usir orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Narapidana ini keluar. Itu hanya kontrak senilai 100 juta. Apapun yang aku Chu Jiang inginkan, bisa kudapatkan kapanpun aku mau. Kau pikir, Direktur Yi baru saja memberikan beberapa pertimbangan khusus Lin Yan, dan itulah sebabnya dia memberinya kesepakatan kerjasama 100 juta. Aku benar-benar menyesal menikahkan Yan dengan sampah sepertimu. Jika kita menikahkannya dengan keluarga Jiang lebih awal, keluarga Lin kita tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Chu Jiang, berhenti bicara. Bukankah kau sudah cukup mempermalukan kami? Percayalah padaku Yan, aku tidak pernah mengecewakanmu bukan? Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggulah aku. Halo, ini Chu Jiang. Segera kirim seseorang untuk membawakanku kontrak senilai 1 miliar. Kau bicara dengan sangat percaya diri. Aku ingin tahu apakah kakak iparku yang sekarang sudah berhasil membawa kembali kontrak 1 miliar itu. Apakah itu perlu ditanyakan lagi? Dia hanyalah seorang narapidana. Lupakan kontrak 1 miliar. Bahkan jika dia bisa menandatangani kontrak 100.000 dengan grup Tian Rui, aku akan memakan tempat tidur ini. Benar-benar sampah. Kau telah mempermalukan keluarga Lin. Karena kau memilih untuk menjadi menantu benalu, kau harus patuh menjadi seorang bajingan yang penurut. Bukankah itu lebih baik? Sekarang Yan, selama kau bersedia tidur dengan Tuan Muda Jin, posisi keluarga Lin kami di Binjing akan naik ke tingkat yang lain. Dan kau bajingan juga bisa menjadi peliharaan yang lebih berkelas. Bukankah kau senang?
Kau hanyalah anjing yang tidak patuh. The film was translated Ayah, jangan and buang-buang narrated napas by untuknya. M Media. Cepat usir dia keluar. Jangan biarkan Tuan Muda Jing menunggu dengan cemas. Wang Nokjian asisten Yili. Apakah ada orang dari keluarga Lin di sini? Asisten Wang, mengapa Anda di sini? Saya di sini untuk mengantarkan kontrak. Anel, aku tidak berencana untuk benar-benar memperkenalkan kolaborasi kepada keluarga Lin. Bagaimana mungkin grup Tianrui mengambil inisiatif untuk datang ke pintu kami? Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Jing. Sebenarnya, suruh seseorang dari grup Tianrui mengantarkan kontraknya. Itu pasti sangat membanggakan. Tidak seperti beberapa orang yang tidak memiliki keahlian nyata, tetapi sangat pandai pamar. Saya sudah atas nama keluarga Lin Anda menyelesaikan masalah kontrak tersebut. Lalu hal-hal yang kau janjikan padaku. Malam ini kau harus tinggal di sini bersama Tuan Muda Jian. Ayah, bagaimana ayah bisa melakukan ini? Aku adalah wanita yang memiliki suami dan anak-anak. Hanya mantan narapidana ini. Aku bisa menggunakan wanita yang dia gunakan. Itu adalah kehormatannya. Apakah kau begitu yakin bahwa dialah yang membantumu menegosiasikan kontrak itu? Itu bukan aku. Mungkinkah itu kau mantan narapidana ini? Betapa konyolnya. Masih pamar sekarang. Aku beritahu ya, jika kontrak ini tidak ditandatangani oleh Tuan Muda Jing, maka aku akan lari telanjang di tempat. Sangat konyol. Ayah, kontrak itu lebih penting. Mari kita tanda tangani kontraknya dulu, lalu kita hitung dengan orang tak berguna ini. Baiklah, Lin Qian. Kau tanda tangani kontrak ini. Mulai sekarang, kau akan bertanggung jawab untuk semua proyek kerjasama dengan grup Tianrui. Baik, Ayah. Asisten Wang, lalu di mana kita harus membahas rincian kontrak ini? Diskusi. Apa yang perlu didiskusikan denganmu? Bukankah Anda di sini untuk membahas kerjasama dengan keluarga Lin kami? Ya. Tetapi Ketua Yin menetapkan bahwa kontrak ini hanya bisa ditandatangani oleh Nona Yan Yan. Mustahil. Lin Qianlah orangnya yang mewakili keluarga Lin yang paling aku hargai. Selain aku, semua aset keluarga Lin kami dikelola olehnya. Bagaimana mungkin kita membiarkan anak haram ini menandatanganinya? Asisten Wang, apakah Anda salah? Kau pikir kau ini siapa? Berani mempertanyakan tindakanku. Tapi jelas ini bukan Tuan Muda Jing. Ketua Yi secara khusus menginstruksikan. Apakah kontrak ini ditandatangani? Hanya bisa diputuskan oleh Nona Yan Yan. Orang lain tidak memiliki kualifikasi ini. Nona Yan Yan, Ketua Yi berkata, semuanya tergantung pada pilihan Anda. Apakah Anda menandatanganinya atau tidak? Jika Anda tidak menandatanganinya, Anda bisa merobeknya. Sama sekali tidak ada seorang pun yang dapat memengaruhi keputusan Anda. Bajingan ini, ramuan apa kau beri pada Ketua Yi? Sampai menerima kebaikan besar dari Ketua Yi. Yan Yan, keluarga Lin kami telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Kau tidak akan melakukan sesuatu yang akan mengkhianati keluarga Lin kami, kan? Kau tua bangka bodoh. Kau tidak mengerti apa yang aku katakan, kan? Tidak ada yang bisa memengaruhi keputusan Nona Yan Yan. Tutup mulutmu. Haruskah aku yang memutuskan? Perjanjian kerjasama dengan grup Tianrui. Kau anak perempuan yang tidak berbakti. Mulai hari ini, aku bukan lagi anggota keluarga Lin. Mulai sekarang, aku tidak akan melakukan apapun untuk keluarga Lin lagi. Cepat hentikan dia. Biar kulihat siapa yang berani. Keluarga Lin benar-benar tidak tertolong. Aku bertanya padamu, apakah Ye tidak menginstruksikan hal lain padamu? Ketua Yi berkata, jika keluarga Lin dan keluarga Jian berani menindas Nona Yan Yan, maka grup Tianrui akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Lin dan keluarga Jian. Ini mustahil. Mana mungkin Ketua Yi begitu peduli Lin Yan Yan? Hingga benar-benar melakukan sejauh itu untuknya. Ayo pergi. Tuan Muda Jing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka telah mendapatkan. Mereka dapat perlindungan grup Tianrui. Kita sudah tamat. Aku tidak pernah menyangka bajingan dari keluarga Linmu itu benar-benar akan menempel pada grup Tianrui, pohon besar ini. Namun, itu tidak masalah. Tuan Muda Jing, apakah The film Anda was punya metode lain translated untuk and menghadapi kedua narrated bajingan by ini? M Media. Pernah dengar Raja Langit penekan penjaga neraka akan segera kembali ke Binjian dibandingkan dengan grup Tianrui? Penjaga neraka benar-benar eksistensi puncak di Dacia. Jika kita bisa terhubung dengan Raja Langit penjaga neraka, maka grup Tianrui belaka. Dan kedua bajingan itu bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Penjaga neraka, kabar kepulangan Anda sudah tersebar ke seluruh Dacia.
Perjamuan penyambutan akan resmi dimulai dalam 1 minggu. Apakah undangannya sudah dikirim? Baik penjaga neraka. Pada saat itu, semua keluarga bergengsi di Binjing akan berkumpul di perjamuan penyambutan Anda. Pada saat itu, aku ingin mengumumkan kepada seluruh dunia. Lin Yanyan adalah wanitaku. Baik penjaga neraka. Benar dan juga. Pesan secara khusus gaun malam lainnya untuk Yan Yan. Aku berharap dia bisa menjadi bintang yang paling mempesona di perjamuanku. Saya sudah mengatur agar desainer ternama, Arin, khusus untuk Nona Lin Yan, membuat gaun malam pesanan khusus. Bernilai 300 juta, saat ini disimpan butik pesanan khusus. Zon Huang di pusat kota Tianji. Baiklah, kau boleh pergi. Serius kau bahkan tidak datang menjemputku. Maafkan aku. Istriku, aku minta maaf. Chu Jiang, baru-baru ini, ku dengar teman bicara acara besar. Acara apa? Ku dengar orang yang menjaga suatu wilayah Dacia, Raja Langit Penjaga Neraka, telah kembali dari medan perang wilayah utara. Terlebih lagi, dia akan mengadakan perjamuan. Itu membuat semua orang di Binjiang sangat ingin menghadirinya. Apakah itu benar-benar mengesankan? Apakah kau ingin pergi? Siapa yang tidak ingin melihat sekilas wajah asli penjaga neraka? Tapi untuk perjamuan kelas atas seperti itu, bagaimana mungkin aku bisa pergi? Ketua grup kami memang memiliki surat undangan, tapi orang itu juga tidak bisa memberikannya padaku. Bagaimana jika aku bisa membawamu? Chu Jiang, kapan kamu akan mengubah kebiasaanmu yang suka membual ini? Tunggu. Itu adalah penjaga neraka yang terkenal di seluruh wilayah. Bahkan 4 keluarga besar pun belum tentu dijamin 100% akan hadir. Apa yang membuat kita memenuhi syarat? Percayalah pada Kulin Yan Yan. Sebagai wanita Chu Jiang, aku tidak akan membiarkanmu iri pada siapapun. Benarkah? Benarkah? Tentu saja itu nyata. Karena kita akan menghadiri perjamuan itu. Kau mungkin butuh 1 set pakaian malam yang sangat indah. Kalau begitu mari kita pergi ke pusat Tianji. Itu terlalu mahal bukan? Khawatir tentang apa aku di sini? Suamiku, toko ini benar-benar terlalu mahal. Bagaimana kalau kita pindah ke toko lain? Pakaian apapun di sini, harganya sangat mahal. Yan Yan, tidak peduli seberapa mahal barang-barang ini, kau layak mendapatkannya. Kupikir ada seseorang yang membual. Wang Yan, mantan pacar Chu Jiang. Ternyata itu kau, narapidana reformasi kerja. Tempat ini untuk kalian berdua. Bisa datang ke Mengapa aku tidak berani datang? Chu Jiang? Siapa dia? Biar ku beritahu. Aku adalah pacarnya saat kuliah. Mantan pacar. Ku dengar kau bahkan masuk penjara beberapa waktu lalu. Untungnya aku mengakhiri hubungan denganmu lebih awal. Jika tidak, reputasiku akan hancur oleh sampah. Sepertimu. Kau tidak boleh bicara tentang Chu Jiang seperti itu. Kau pasti anak haram keluarga Lin itu kan? Tak disangka kau menikah dengan sampah ini. Tapi seorang anak haram dipasangkan dengan narapidana reformasi kerja. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Seorang anak haram dipasangkan dengan orang yang sok pintar. Chu Jiang, ayo pergi, jangan pedulikan dia. Sampah tetaplah sampah. Jelas-jelas tahu kau tidak mampu membelinya. Tapi kau masih membawa istrimu ke sini untuk menghabiskan uang. Gaun apapun di sini bernilai puluhan ribu yuan. Bahkan jika kau menguras semua tabungan keluargamu, kau juga tidak akan mampu membelinya. Bagaimana kau tahu aku tidak mampu membelinya? Masih saja pamer di sini. Dulu itu karena dia terlalu miskin. Makanya aku mencampakkannya. Mengapa kamu membuang-buang kata pada 2 sampah ini? Li Weishen, manajer toko pakaian formal kelas atas. Usir saja mereka secara langsung. Dia adalah suamiku yang sekarang. Dia adalah manajer Zun Huang, toko pakaian formal pesanan khusus kelas atas. Jauh lebih baik daripada sampah sepertimu. Wang Yan, jangan biarkan 2 sampah ini merusak suasana hatimu yang baik. Itu benar. Aku ragu mereka mampu membeli gaun-gaun di sini. Membiarkan mereka masuk ke toko hanyalah mencemari lingkungan toko. Kalian berdua bajingan. Cepat pergi dari sini. Aku punya gaun malam di tokomu. Bawa keluar dan aku akan segera pergi. Sebuah gaun malam. Kau membuatku mati tertawa. Sebuah gaun malam. Tahukah kau bahwa gaun-gaun malam di sini semuanya dibuat oleh para ahli ternama dan dipesan secara pribadi. Kau benar-benar tahu cara membual. Kalian berdua, cepat pergi sendiri dari sini. Jika tidak, aku akan memanggil seseorang untuk mengusir kalian berdua. Katakan itu sekali lagi. Bawa keluar gaun malamnya. Kartu Zun Huang. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kartu ini yang hanya ada 10 di seluruh dunia. Zun Huang. Kartu keanggotaan tingkat atas kustomisasi pribadi. Bagaimana mungkin kamu memilikinya? Beraninya kau membawa kartu palsu seperti ini untuk menipu kami.
Apa kau benar-benar berpikir kami tidak bisa membedakannya? Lancang. Wang Yan, ini adalah kartu Zun Huang kita. Wei Zhang, kau mungkin takut oleh orang tidak berguna ini. Mengancam ya? Mengingat sikapnya. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan kartu Zun Huang? Entah itu palsu. Atau dia pasti mencurinya. Aku hampir tertipu olehmu. Lepaskan aku. Bajingan, lepaskan aku. Aku tahu banyak orang di Binjian. Jika kau menyinggungku, kau mati mengenaskan. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Bawa keluar gaun malamku. Baiklah. Aku akan mengambilnya, baiklah. Wei Zhang, bagaimana? Tidak bisakah kau menggeseknya? Sudah kuduga kau orang yang tidak berguna. Kau tidak kompeten dan suka pamer. Halo, di mana keamanan? Kami punya 2 sampah pembuat masalah di sini. Pergi dari sini sekarang juga. Jika kamu menyinggung Tuan Chu, kamu bahkan tidak akan mampu membayar nyawamu. Wei Zhang, ada apa? Bagaimana bisa kau membela 2 orang tidak berguna ini? Karena itu dirancang oleh pengrajin desain papan atas, Aryan Gaun Alis. Dikatakan bahwa gaun ini dipesan oleh orang misterius dan bernilai penuh 300 juta. Apakah kau yang memesannya? Kau ternyata sekaya ini sekarang. Apakah aku perlu mengatakannya lagi? Bawa ke sini. Lanjutkan. Tidak apa-apa Yan. Dia akan segera membawanya ke sini. Coba saja lagi, itu akan baik-baik saja. Chu Jiang, dari mana kau mendapatkan uang untuk memesan gaun semahal itu? Sangat cantik. Apakah kau suka yang ini? Aku menyukainya. Bagus. Tolong kemas gaun malam ini. Ya, saya akan segera membungkusnya untuk Anda. Lanjutkan. Cho Jieng, aku tidak menyangka kau begitu kaya sekarang. Kesalahanku. Seharusnya aku tidak mencampakkanmu. Aku menyesalinya. Mari kita balikan ya. Kau. Dia adalah suamiku. Nyahlah. Tidakkah kau mengerti siapa cepat dia dapat? Enya. Chu Jiang, tega-teganya kau memperlakukanku seperti ini. Bukankah dulu kau paling mencintaiku? Bagaimana kalau nanti kita menyewa kamar? Kau boleh berada di atasku, oke? Berapa kali lagi aku harus menyuruhmu, Enya? The film was translated and narrated by M Media. Sialan kamu, bajingan. Kamu benar-benar tepat di depanku. Menggoda pria lain. Apakah kamu ingin mati? Aku akan membereskanmu dulu. Aku akan menangani bajingan ini. Yan nanti. Tuan Muda Jiang, karena Anda sudah menangani saya. Hal yang Anda janjikan kepada saya, Anda harus memenuhinya. Besok adalah perjamuan penjaga neraka. Jika kamu bisa pada saat itu memikat penjaga neraka, maka yang disebut grup Tianrui hanya akan menjadi pemain kecil. Lin Yanyan dan Chu Jiang, kedua bajingan itu. Aku harus membuat mereka menyesal karena menyinggung keluarga kami. Penjaga neraka, laporan mendesak dari garis depan. Musuh bebuyutanmu mengetahui bahwa kamu sedang mengadakan perjamuan penjaga neraka. Mereka saat ini sedang mengumpulkan kekuatan untuk mengacaukan perjamuanmu. Sialan para bajingan wilayah utara itu. Mereka benar-benar memilih waktu ini untuk membuat masalah. Perjamuan ini adalah kejutan terbesar yang aku siapkan untuk Yan. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan mereka merusaknya. Penjaga neraka, silakan buat keputusan Anda. Putriku benar-benar cakap. Dia benar-benar dapat undangan perjamuan penjaga neraka. Dengan undangan ini, kita akan bisa bertemu dengan penjaga neraka. Hei Lin Qian, saat kita masuk nanti, kamu harus tampil dengan sangat baik. Jika kamu bisa mendapatkan hati penjaga neraka, keluarga Lin kita akan naik status dengan cepat. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan memenangkan hati penjaga neraka. Pada saat itu, mereka yang disebut Dewa Perang Azure Dragon
Ketua Y dari grup Tian Rui, dan Tu Jin bajingan itu. Tidak ada satupun dari mereka yang akan lolos. Bagus. Ayah, mengapa bajingan itu ada di sana? Olah perjamuan semacam ini, apakah tempat yang bisa dimasuki oleh anak haram itu? Dia mungkin juga ada di sini untuk memikat penjaga neraka. Dan dia bahkan tidak berpikir. Dia adalah wanita yang sudah menikah. Apakah dia layak? Hei ayah, mengapa kita tidak mengusirnya saja? Jangan biarkan dia mempermalukan reputasi keluarga Lin. Kami. Oke, pergi. Sungguh, Qiu Jiang bersikeras membelikanku gaun malam yang sangat mahal. Aku naik taksi sepanjang jalan ke sini. Mana berani aku memakainya? Aku harus ganti baju setelah masuk aula perjamuan. Undangan yang diberikan Qiu Jiang kepadaku seharusnya aslikan. Dari mana asal bajingan ini? Dan berani datang ke aula perjamuan penjaga neraka. Cepat pergi dari sini. Perjamuan hari ini. Semua selebritas Binjiang berkumpul di sini. Munculnya anak haram sepertimu akan benar-benar mempermalukanku. Ayah, tapi ini adalah perjamuan penjaga neraka. Tidak sembarang orang dengan undangan bisa masuk. Undangan kamu. Kamu ingin mendapatkan undangan. Mengapa kamu tidak bercermin? Baik-baik. Sendiri, apakah kamu layak? Bodoh. Kamu menjadi semakin delusi sekarang. Ayah, kurasa telah menghabiskan terlalu banyak waktu bersama D. Ia dan narapidana itu. Ini ada yang tidak beres. Kau tidak boleh membicarakan Qiu Jiang seperti itu. Ayah, ini adalah undangan yang diberikan Qiu Jiang kepadaku. Lihat Qiu Jiang, dia tidak seperti yang ayah katakan. Begitu sangat tidak berguna. Lelucon sebuah undangan. Hanya berdasarkan narapidananya itu. Yan dengan sifat bodohmu. Di masa depan, kamu hanya akan bisa memakan janji-janji kosong yang dilukiskan pria untukmu. Bodoh. Kata-kata yang digunakan narapidana itu untuk menipumu. Kamu benar-benar mempercayainya. Kartu undangan ini. Dengan pengaruh keluarga Lin kami hampir gagal mendapatkannya. Hanya berdasarkan narapidana ini. Hak apa yang dia miliki? Menjual persik. Apakah undangan ini begitu sulit didapat? Lalu Qiu Jiang? Hari ini adalah Qiu Jiang komandan pengawal bayangan. hari di mana penjaga neraka mengadakan perjamuan Tuan. Kamu, apa yang kamu tunggu? Komandan? Aku tadi hanya membantumu menangani beberapa sampah masyarakat bukan? Ini tentang si bajingan ini. Lihat betapa lusuhnya dia berpakaian. Bagaimana mungkin dia layak untuk tempat kelas atas seperti ini? Siap, Komandan. Cepat usir bajingan kecil ini. Nora, hari ini adalah hari di mana penjaga neraka mengadakan perjamuan besar. Orang yang tidak berkepentingan. Harap mundur. Aku, Cepat pergi dari sini. Komandan sudah berbicara. Jangan merusak pemandangan di sini. Pergi segera. nya si bajingan kecil. Tunggu sebentar. Ini adalah... Apa yang terjadi? Kau masih ingin komandan tangani sendiri. Tuan Komandan jangan terburu-buru. Aku akan membuatnya sekarang juga. Cepat Enya. Jika kamu tidak segeranya, aku akan menendangmu dan bajinganmu itu keluar dari Binjing besok. Tuan Komandan. Pergi bodoh. Siapa yang mengizinkan kamu memperlakukan tamu kartu berlian yang terhormat ini dengan sangat tidak hormat? Kartu undangan berlian. Dikatakan bahwa kartu undangan untuk perjamuan penjaga neraka dibagi menjadi total 3 tingkat. Kartu platinum, kartu emas, dan kartu berlian. Lin Yan, dari mana kau menipu kartu berlian? Qiu Jiang memberikannya padaku. Qiu Jiang. Narapidana itu. Bagaimana mungkin? Berdasarkan apa? Aku menolak menerima ini. Bahkan kartu undanganku didapatkan dengan mengandalkan diriku sendiri dan tidur dengan Tuan Muda Jing. Mana pantas anak haram mendapatkannya? Mustahil, benar-benar mustahil. Tuan Komandan, Anda harus benar-benar memeriksa ini secara menyeluruh. Undangan ini pasti palsu. Wanita ini hanyalah anak haram yang diusir oleh keluarga Lin kami. Kurang ajar. Jika kamu berani lagi, dengan sangat tidak hormat,
Memperlakukan tamu kartu berlian yang terhormat. Jangan pernah berpikir untuk memasuki aula perjamuan lagi. Hei Lin Qian, jangan impulsif. Begitu kita memasuki aula perjamuan dan menjalin hubungan dengan penjaga neraka, kita akan punya banyak cara untuk menangani bajingan ini. Anak haram, kau pasti menggunakan semacam trik kotor yang tidak diketahui untuk mendapatkan kartu ini. Tunggu saja, begitu berada di dalam aula perjamuan. Cepat atau lambat kau tunjukkan jati dirimu. Nona Lin, benarkah begitu? Silakan lewat sini. Ayo pergi. Kau lagi anak haram ini. Siapa yang coba digoda oleh anak haram ini sekarang? Beraninya kau membuatku malu. Di depan Tuan Komandan. Kau benar-benar pantas mati. Kakak, aku tidak bermaksud begitu. Tidak sengaja. Aku mengerti. Kau hanyalah rubah betina di dalam hati. Seorang wanita yang sudah menikah. Beraninya kau, apakah kau masih bermimpi untuk terbang tinggi dan menjadi F-Next? Aku tidak bisa membiarkan anak haram ini tampil begitu cantik di aula perjamuan. Bagaimana jika si cantik ini memikat hati penjaga neraka? Itu akan sangat buruk. Kakak, ada apa? Ada apa denganku? Kau anak haram. Apakah kau pantas mengenakan pakaian seindah itu? Kau hanya pantas menjadi di keluarga Lin kami. Seseorang yang menyajikan teh dan air hanya seorang anak haram. Lepaskan sekarang juga. Lepaskan. Lepaskan. Tolong jangan, Kak. Lepaskan. Kamu. Tuan Muda Jiang, aku sudah mengerahkan banyak upaya. Tidakkah kau akan datang dan membantu? Lin Yanyan, kau bajingan. Berpakaian seperti ini. Apakah kau mencoba merayu penjaga neraka? Kau benar-benar ingin mengklaim pujian untuk dirimu sendiri. Tuan Muda Jin, bantu aku. Jika aku bisa menjadi istri penjaga neraka hari ini, di masa depan, aku pasti akan menjaga keluarga Jinmu. Lin Yanyan, jika kau tidur denganku saat itu, setidaknya aku akan, karena kasihan padamu, memberimu makanan dan minuman yang enak serta melayanimu. Sekarang, kau hanya bisa menjadi makhluk kecil yang hina. Apakah kau pantas mengenakan pakaian seperti ini? Apa kau masih mencoba mendekati penjaga neraka? Karena menurutmu itu bagus, maka kau pakailah kemari. Ide bagus. Nona Yanyan, apa yang terjadi padamu? Kamu aku adalah kepala perencana untuk perjamuan ini, dan juga bawahan dari penjaga neraka. Nona Lin, penderitaan apa yang telah kau alami? Katakan padaku. Ini semua adalah urusan keluargaku. Keluarga Lin benar-benar hina, sangat hina. Karena mereka begitu kasar kepada Nona Lin. Lupakan saja. Aku hanyalah anak haram, milik keluarga Lin. Nona Lin, kekasihmu tidak akan melepaskan keluarga Lin? Dia seorang narapidana kerja paksa. Apa yang mungkin bisa dia lakukan? Aku tidak menyangka Nona Yanyan menganggap penjaga neraka seperti ini. Keluarga Lin dan keluarga Jiang yang terkutuk itu aku. Lupakan saja. Semuanya akan menunggu sampai penjaga neraka kembali untuk membuat keputusan. Makan tutul. Kawal Nona Lin ke kursi utama. Apa kursi utama? Dalam situasi sepenting ini, sepertinya tidak pantas bagiku untuk berdiri di sini, bukan? Terlebih lagi, berpakaian seperti ini. Aku mungkin akan membuat marah pihak penjaga neraka, bukan? Tidak apa-apa. Nona Songwen secara khusus menginstruksikan hal ini. Tolong jangan menolak. Nona Yanyan, saya akan menangani urusan lain. Silakan istirahat di sini dulu. Jika Anda butuh sesuatu, instruksikan saja saya. Baiklah. Lin Yan, kau benar-benar berani datang ke perjamuan penjaga neraka.
Lihat dirimu berpakaian seperti pengemis. Kau The film bajingan. was translated and narrated Kau benar-benar by ingin M mempermalukan Media. keluarga Lin. Pergi segera. Ayah, aku tidak. Jangan panggil aku ayat. Dalam suasana seperti ini, kau ingin menyeret keluarga Lin dalam malu. Anak haram sepertimu. Masih ingin menghadiri perjamuan seperti ini. Apakah kau pantas kau hanyalah seorang putri haram? Apakah kau mencoba mendekati penjaga neraka? Mencoba menggodanya? Tuan muda Jiing. Memang siluman rubah tak bisa sembunyi. Keluar segera sekarang juga. Ingat, hanya aku yang pantas berada di sini. Dan kau sama sekali tidak pantas. Begitu aku mendapatkan penjaga neraka, kau akan berlutut dengan patuh di kakiku. Jilat sepatuku. Menjilat sepatu seseorang. Yan, aku minta maaf karena terlambat. Mengapa kamu ada di sini? Ini adalah perjamuan penjaga neraka. Jika orang-orang seperti kita datang, kita mungkin akan memicu kemarahan penjaga neraka. Berhenti. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Yan Tujing. Kalian benar-benar pasangan bodoh yang hebat. Beraninya kalian datang ke perjamuan penjaga neraka. Kalian berdua bajingan. Apakah kalian mencoba membuat keluarga Lin kami kehilangan muka di perjamuan? Ayah, aku tidak bermaksud begitu. Kami akan segera pergi. Sempurna. Para hadirin, ini adalah putri bungsu saya yang paling mengecewakan, Lin Shen. Dia menikah dengan seorang narapidana. Hari ini dia berani menyusup ke perjamuan penjaga neraka. Benar-benar penuh kebencian. Hari ini, keluarga Lin menjunjung kebenaran. Memutuskan semua hubungan darat dengan bajingan ini. Aku tidak pernah menyangka. Orang itu ternyata adalah putri bungsu dari keluarga Lin. Dia cukup mencolok dan cantik. Apa gunanya penampilannya? Pada akhirnya bukankah dia tetap menikah dengan seorang narapidana? Hanya seorang wanita yang menyedihkan. Anda berada di perjamuan penjaga neraka. Mempublikasikan urusan keluarga Anda secara terbuka seperti ini. Tidakkah Anda takut memicu kemurkaan penjaga neraka? Berbicara tentang perjamuan, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Kedua anak haram ini berani menyusup ke dalam perjamuan penjaga neraka. Mereka pantas mati 10.000 kali. Jika ada orang di sini sekarang yang bisa menangkap mereka, penjaga neraka pasti akan memberimu imbalan yang besar. Bagaimana jika kukatakan aku penjaga neraka? Lihat waktunya. Masih pura-pura jadi orang penting. Kau terlalu mendalami peranmu, bukan? Konyol. Chu Jiang. Apakah kau masih tidak mengerti siapa dirimu? Kau tidak lebih dari seorang narapidana. Berhentilah memimpikan mimpi mustahilmu. Jika kalian semua masih menolak untuk bertindak, maka hadiah penjaga neraka akan menjadi milikku. Kau berani memukulku. Kau si bodoh kecil. Berani melukai seseorang di perjamuan. Lancang semuanya, cepat tangkap mereka. Chu Jiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita benar-benar tamat. Jika penjaga neraka mengetahuinya, dia pasti akan menyalahkan kita. Tidak apa-apa. Aku di sini. Di mana pengawal bayangan? Salam penjaga neraka. Bawahanmu terlambat datang membantu. Karena membiarkan Nonayan yang diperlakukan tidak adil. Saya pantas mati 10.000 kali. Semua orang yang hadir, yang baru saja bertindak, akan dikorbankan ke langit. Ya, Kau binatang. apakah Anda benar-benar penjaga neraka? Tidak mustahil. Benar-benar mustahil. Penjaga neraka. Saya orang tua ini gagal mengenali kehebatan Anda. Saya benar-benar tidak menyangka ini. Bukankah ini kesempatan yang menggembirakan bagi semua orang? Aku sudah tahu selama ini. Menantu keluarga Lin kami memiliki potensi naga yang tersembunyi. Ini benar-benar tepat. Tapi bukan itu yang kau katakan tadi. Aku barusan. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Yan adalah salah satu dari kita anggota keluarga Lin. Anda tidak akan mempersulit keluarga Lin kami, kan? Sayangnya mengenai keluarga Lin Anda aku sudah terlalu kecewa. Song Wei, Hadir. berlaku segera.
akan disita seluruhnya semua aset atas nama keluarga Lin. Usir mereka dari Binjian untukku. Bawahanmu mengerti. Penjaga neraka. Saya mohon Anda mengampuni saya. Tolong ampuni keluarga Lin kami. Enyahlah. Zhou Jiang, apakah kamu benar-benar penjaga neraka? Yan mulai sekarang. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Bahkan bahaya sekecil apapun. Ayah, aku tidak pernah menyangka sampah ini ternyata adalah penjaga neraka. Tidak selanjutnya. Kita harus menggunakan tindakan ekstrem. Jika tidak, status keluarga Lin kami di tanah asing ini tidak akan terjaga. Apakah Anda menyarankan? Aneh. Aku tidak merasa gelisah. Zhou Jiang ada apa? Aku baik-baik saja Yan. Benar. Aku memesankan untuk kita. Hotel terbesar di Binjian. Juga. Aku juga undang desainer pernikahan terbaik dunia. Aku pasti akan memberimu pernikahan termegah. Aku tidak butuh semua itu. Aku hanya ingin bersamamu dan putri kita. Kita hanya perlu hidup bersama dengan damai. Aku The akan film merasa was puas. translated and narrated by M Media. Panggilan telepon. Halo. Xiaoya. Xiaoya ada apa? Putrimu saat ini ada di tanganku. Apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Datang sendiri ke gudang pinggiran kota sekarang. Kita bisa mendiskusikannya saat bertemu. Syarat apa yang ingin kau ajukan? Kita akan bicara saat bertemu. Xiaoya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pasti orang-orang dari keluarga Lin itu yang menaruh dendam padaku. Mereka pasti akan mencelakai Xiaoya. Seharusnya aku menghancurkan mereka saat itu. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xiao ya ada di tangan mereka. Tentu saja, pasti tidak tahu bagaimana mereka akan menyiksanya. Yan, kau harus percaya padaku. Aku pasti akan membawa Xiaoya kembali. Apakah kamu akan mengirim orang ke sana? Mereka hanya ingin aku pergi. Jika mereka melihat orang lain, mereka pasti akan mencelakai Xiaoya. Tidak. Tidak. Kamu tidak boleh pergi sendirian. Bagaimana jika itu akan terlalu berbahaya? Bagaimana jika mereka telah memasang semacam jebakan yang menunggumu? Yan dengarkan aku. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi istri dan putriku, penjaga neraka macam apa aku ini? Segera sampaikan perintahku. Minta Biro Azure Dragon menunggu perintah lebih lanjut di luar Binjian. Baik. Yan tunggu aku. Lin Qian, apakah semuanya sudah siap? Jangan khawatir ayah area ini. Aku sudah memasang jebakan. Selain itu, aku juga menyewa beberapa ratus tentara bayaran dari luar. Ketika bocah Chu Jing itu tiba, dia tidak akan punya pilihan selain dengan patuh. Melakukan apa yang kita katakan. Bagus. Bajingan itu. Nanti ku buat dia berlutut di depanku. Memohon padaku untuk mengampuni nyawanya. Ayah sampah itu akhirnya sampai. Qiu Jian. Aku tidak menyangka kau benar-benar berani datang. Lin Xian, lepaskan putriku. Apapun syaratnya aku setuju denganmu. Aku tidak suka orang berbicara padaku sambil memegang senjata. Kau. Letakkan senjata kalian. Letakkan. Tahan dia. Kau bahkan tidak akan mengampuni cucumu sendiri. Omong kosong. Anak haram kecil ini. Apakah dia layak menjadi cucu ayahku? Lepaskan putriku. Apa syaratmu? Seorang penjaga neraka yang bermartabat. Ternyata ada hari kau harus memohon. Sayang sekali aku tidak suka caramu memohon. Aku menuntut agar kau segera memulihkan aset keluarga Lin di Binjian. Mengangkat keluarga Lin
ke status keluarga terkemuka di Binjian. Dan menikahi Lin Qian. Dengan cara ini, kau tidak akan melakukan apapun pada keluarga Lin kami. Kenapa? Apa kau pikir aku bodoh? Kau hanya membuat janji-janji kosong. Tapi di sisi lain, kelemahan terbesarmu adalah terlalu menghargai kesetiaan dan kebenaran. Jika kau menikahi Lin Qian, kau tidak akan melakukan apapun pada keluarga Lin kami kan? Adapun Lin Yanyan, Wanita celaka itu. Tentu saja Anda harus menceraikannya terlebih dahulu. Adapun anak haram kecil ini. Meskipun aku tidak menyukainya, aku akan tetap memenuhi kewajiban sebagai ibu tiri. aku akan memberimu 1 miliar. Kau bisa pergi mencari peruntungan di tempat lain. Aku tidak ingin melihatmu di Binjiang lagi. Apa kamu menegosiasikan syarat denganku? Jangan lupa, putrimu masih ada di tanganku. Qiu Jian, aku lihat kau belum menyadari situasi saat inimu dengan jelas. Masih pikir penjaga neraka. Kau sombong dan tak tertandingi. Sepertinya menilai dari sikapmu ini, Anda tidak akan tunduk. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja aku tahu, Anda adalah penjaga neraka. Siksaan apapun yang ditimpakan kepadamu akan sama sekali tidak efektif. Tapi, bagaimana The dengan film was putrimu? translated and narrated by M Media. Apakah kau bahkan manusia? Lin Qian keluarga Linmu tidak akan lolos dari ini. Pengawal bayangan, di mana kalian? Bagaimana ini mungkin? Aku jelas sudah mengatur ratusan tentara bayaran di sekitar sini. Bagaimana mungkin mereka bisa menerobos masuk? Tahu kenapa disebut pengawal bayangan? Membunuh tanpa jejak. Itulah metode yang paling mereka kuasai. Kau bajingan tua. Aku benar-benar tidak pernah menyangka. Kau bisa begitu tidak berperasaan. Penjaga neraka, saya salah. Saya mohon ampuni saya. Saya tidak akan pernah berani melangkah ke sini lagi. Benar-benar tidak akan pernah. Simpan janjimu untuk kehidupan selanjutnya. Ibu, Kamu membuatku takut setengah mati. Aku berjanji padamu bahwa aku pasti akan membawa Xiaoya kembali. Syukurlah kamu sudah kembali. Biarkan aku mengobati lukamu dulu. Oke. Yan Yan. Aku ingin memberimu sebuah pernikahan. Pernikahan mengapa? Ketika aku menikah dengan keluarga Linmu sebelumnya, aku sangat miskin dan tidak punya apa-apa. Aku bahkan tidak punya satu set cincin kawin yang layak. Itulah sebabnya aku ingin menebusnya padamu. Tidak perlu. Yan Yan, percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Halo Song Wei, di mana pernikahan dan cincin kawin yang aku minta kau siapkan? Penjaga neraka pernikahan sudah siap. Juga. Cincin berlian tingkat atas. Dewa Laut Dalam sudah siap. Bagus. 3 bulan kemudian. Tuan Chu, apakah Anda berjanji melindungi pengantin di sisi Anda sepanjang hidup Anda untuk menghargainya, mencintainya, dan melindunginya? Aku bersedia. Nona Lin, apakah Anda berjanji mengikuti pengantin pria sepanjang hidup Anda dan tidak pernah meninggalkannya? Aku juga. Yan Yan, aku berjanji padamu bahwa mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu dan anak itu menderita sedikit pun. Percayalah padaku. Aku mempercayaimu. Xiaoya,
Mulai sekarang ayah akan bisa selalu menjagamu. Kamu dan ibu. Oke. Baik, ayah. Silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Mengingat kekuasaan penjaga neraka, saya berasumsi, dia setidaknya bisa mendapatkan berlian 10 karat bukan? Ini jauh lebih dari sekadar berlian 10 karat. Aku rasa, itu setidaknya pasti pink heart. Jenis perhiasan tingkat atas kelas dunia semacam itu. Tuhan, cincin berlian paling indah di seluruh dunia. Dewa Laut Dalam, dikatakan bahwa pernah menawarkan harga ratusan miliar untuk membelinya. Orang terkaya di Longchen, tetapi tetap ditolak. Berlian seperti ini, hanya penjaga neraka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Yan, sudah kubilang padamu. Aku akan memenuhi semua yang kujanjikan padamu.